Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Saya tadi sebetulnya hanya menemani senior saya gitu Pak ya. Jadi sebenarnya yang disampaikan Pak Jonan itu tadi semuanya benar. Cuman menurut saya yang saya alami itu kurang dramatis Pak. Sebetulnya tidak begitu. Lebih dari itu Pak. Lebih dari itu. Yang disampaikan tadi saya catat sama Pak Ambon ya. Iya, memang itu yang dilakukan. Yang di caption-caption itu itulah yang dilakukan. Intinya kalau yang satu ini Pak tentang agar masyarakat tahu terus masyarakat bisa memanfaatkan apa yang kita lakukan, ini jujur aja Pak, saya itu dulu sebetulnya berangkat dari basic saya itu orang operasional Pak. Jadi kepala stasiun, jadi saya pernah, ini sedikit cerita Pak biar Bapak juga memahami. Basic saya orang operasi, latar belakang pendidikan terakhir itu sarjana hukum, tapi saya yang sangat berkesan sama dengan sekarang ini ketika gabung dengan Bapak ini, saya sebagai Kepala Humas PT Kereta Api Pak, Ibu sekalian. Jadi saya lah orang yang bisa atau mengalami perubahan-perubahan itu awal sampai dengan proses dan pada akhirnya. Intinya kereta api itu bisa, ini kesimpulan atau apa ya, note-nya Pak, kereta api itu bisa seperti ini tuh Pak, itu karena uh, dukungan atau dorongan daripada publik Pak. Jadi keperpihakan publik pada kereta api sudah besar sehingga kita bisa eksis malah lebih berkembang. Awalnya berat Pak, saya juga nggak percaya Pak, kereta api bisa sampai seperti ini, nggak percaya. Tapi Pak Jonan memerintahkan kepada saya, coba kamu sampaikan bahwa intinya itu kereta api setiap hari itu melakukan perubahan Pak. Dan itu terus harus disampaikan kepada publik. Sehingga kalau ada apa-apa kita itu malah yang istilahnya berpihak atau membelani kita itu publik Pak. Gitu Pak. Jadi kalau dulu itu kalau ada sesuatu kejadian dan sebagainya, kalau yang ngomong saya nggak akan percaya Pak. Nah, saya memanfaatkan bahwa kita tuh setiap hari itu berubah. Setiap hari berubah. Dan Bapak ini nggak mau tahu Pak. Karep pokoknya harus berubah, biasanya kamu sampai sana Pak. Taruhlah begitu Pak. Entah kamu jalan kaki, entah kamu lari, entah kamu pakai dukun, dulu pernah. Loh, itu betul Pak, betul sekali Pak. Saya dari Kadaup 7 itu pokoknya, ini contoh Pak, pokoknya uh, semua istilahnya pedestrian itu Pak, di stasiun dulu kan banyak yang ya eplek-eplek lah istilahnya Pak. Itu dalam kurun waktu 100 hari harus bersih semuanya. Saya presentasi ke beliau, udah nggak usah banyak ngomong, 100 hari harus berubah. Bagaimana caramu? Kalau perlu kamu nggak usah tidur aja di rumah, kamu cari dukun, berubah. Pokoknya saya tanya berubah, begitu Pak. Intinya begini Pak, beliau ini nggak mau banyak teori satu, beliau ini nggak mau tahu prosesmu seperti apa. Pokoknya kamu sampai situ, sudah gitu aja Pak. Dan itulah yang dinilai oleh beliau. Jadi semuanya itu tidak hanya omong kosong. Jadi kalau merintah kepada saya, ini mungkin semuanya Pak. Ini wakil aja saya. Memerintahkan segala sesuatu itu jelas Pak. Ada kurun waktunya. Dilaksanakan dulu. Ketika itu dalam pelaksanaannya tidak mencapai titik itu, kita sampaikan ke beliau, Pak ini begini, begini, begini. Gitu Pak. Jadi tadi saya sepakat yang disampaikan Bapak ini, saya itu sebetulnya sampai dengan Bapak Pak. Dengan Bapak Ibu semua. Mungkin saya lebih Pak ya, lebih rendah dibandingkan Bapak semuanya. Saya ini berangkat dari mungkin di tempat Bapak itu yang paling rendah, tukang stempel lah Pak ya. Tukang buat amplop begitu Pak. Saya dulu itu pertama awalnya kerja di kereta api sebagai penjaga tetek itu loh Pak. Iya, tapi saya juga nggak tahu sekarang ini, ya jujur aja saya tidak sombong juga, faktanya saya mantan direksi anak perusahaan.
Makanya saya nggak akan bisa lupa, istilahnya kok bisa ya. Faktanya, ya itu tadi Pak. Dulu wah malu sekali Pak, baru-barunya ini maaf Pak Jonan, saya cerita sejujurnya, saya dulu itu sebetulnya saya dulu itu malu. Pak Jonan itu kalau ngomong kan seolah-olah, saya kan masih dalam perubahan Pak, seolah-olah itu menjelek-jelekan kereta api Pak. Wah, nggak goblok lah, ini males lah, korup lah. Memang faktanya begitu. Jadi, tapi kami belum siap mental waktu itu. Nah, perubahan itu jelas dan memang bertahap, Pak. Yang tadi disampaikan bahwa saya juga pernah di kantor pusat dulu waktu saya baru-barunya di kantor pusat itu, saya juga heran. Kok saya tiap bulan ini terima uang apa ya? Saya lihat kok sampai 100.000, 200, ada beberapa titik yang saya dapat itu, saya sendiri juga nggak tahu Pak, bahwa saya itu menjadi anggota tim inilah, tim itulah Pak. Jadi tiap bulan itu ada uang masuk yang saya sendiri itu sebetulnya aku tim apa ya, ada 4 atau 5 tim Pak waktu itu jujur aja, sehingga yang saya dapat itu dari gaji yang paling banyak itu ya dari tim-tim itu Pak. Apa yang terjadi itu satu pun ketika Pak Jonan masuk itu dihapus semua Pak. Dihapus semua, Pak. Bayangkan. Ya istilahnya saya sekarang ini kebanggaan saya apa ya? Saya itu bisa cerita minimal ke teman saya, ke anak cucu saya bahwa saya itu bagian daripada perubahan itu, gitu loh Pak. Jadi ada sesuatu yang bisa istilahnya apa ya? Warisan yang bisa saya bawa kepada teman-teman saya, kepada ya semuanya lah Pak, bahwa saya itu bagian daripada itu, dan itu memang tidak mudah. Tidak mudah itu bukan berarti tidak bisa. Memang dulu dirubah semuanya Pak, mindsetnya itu dirubah. Jadi ibaratnya kalau Bapak ini memberikan suatu perintah atau pekerjaan itu sebetulnya tidak pakai teori Pak. Sederhana, contoh tadi disinggung tentang apa itu toilet bersih Pak. Toilet bersih itu kalau yang disampaikan Bapak tadi itu kalau bersih itu seperti apa itu, ini benar Pak. Semua kepala stasiun yang di daerah-daerah itu Pak, itu dibawa ke Jakarta. Ke Hotel Kempinski Indonesia, Hotel Indonesia. Oh Grand Hyatt waktu itu, betul Pak. Apa Pak di sana Pak? Di sana cuma diajak minum teh sama kopi, sama makan sedikit kue begitu. Itu dari Jember, dari Pasuruan, dari jauh lah Pak. Hanya disuruh melihat toilet Pak. Nah, ini benar Pak. Toilet bersih itu udah nggak usah banyak teori. Yang begini. Toilet bersih itu seperti ini. Gitu Pak. Tidak hanya itu, stasiun itu harus terang. Terang itu gimana kan relatif Pak. Waktu itu ke sana, ya itu sama di Grand Hyatt itu. Terang itu pokoknya sederhana aja. Kamu bisa baca itu aja udah terang sudah. Itu Pak. Jadi semuanya itu istilahnya jelas. Beliau nggak mau Pak, banyak teori nggak mau. Coba saya pernah jadi kepala daerah itu, coba saya harus bisa melihat harus ada perubahan. Sehari satu perubahan lah. Kalau 1 tahun kan 365 perubahan. Saya juga kebayang ya juga sih gitu. Kecil-kecil Pak. Pertama ya di kantor, yang di lapangan itu kebersihan itu semuanya jadi seperti apa ya, gerakan bersama-sama Pak. Digerakkan bersama-sama itu semuanya tuh muaranya hanya satu. Kita sudah diyakinkan bahwa apa yang kita dapat untuk nanti gambarannya uang gajimu itu masih di sakunya masyarakat, begitu Pak. Ya bagaimana caranya uang di sakunya masyarakat itu masuk ke kereta api untuk gaji kamu. Dan saya sampai sekarang terbukti dan yakin, beliau pernah ngomong ke saya sebetulnya dulu nggak percaya Pak. Geng, nama saya Sugeng Pak. Masyarakat Indonesia itu sekarang tidak memikirkan lagi besarnya rupiah, mahal atau murah. Satu, layani aja dengan baik. Berapapun nggak akan rewel. Terbukti Pak, terbukti. Dulu namanya tiket kereta api kalau naik Pak,
ributnya setengah mati Pak. Saya sebagai humas itu, wah sudah repot Pak jawabnya, naiknya kenapa itu repot. Sekarang itu nggak ada yang ribut lagi gitu Pak. Jadi intinya itu memang waktu itu masyarakat itu dilayani kemauannya apa. Jadi kita juga harus tahu apa sih yang dikehendaki masyarakat itu Pak. Dan tidak banyak tidak banyak komandan di situ. Komandannya hanya satu Pak Jonan Pak. Jadi semuanya tuh memposisikan diri, sampai Pak Kadao pun juga begitu. Memposisikan diri sebagai pelayan Pak. Tadi disinggung dulu beliau dengan saya Pak di Jakarta Kota itu, kalau mau ada di Jakarta Pak ya, hal ada VVIP begitu kan semuanya baru bersih. Kalau sekarang nggak akan Pak. Ada menteri, ada siapapun datang ke stasiun Tugu, ya tetap bersih. Nah ini yang barangkali cerita ini bisa memberikan gambaran bahwa ya memang yang harus kita layani itu yang bayar kita gitu. Jadi saya saat ini sepakat, hanya kalau di kita memang mungkin core-nya aja yang beda ya. Kita ada bisnis itu, Bapak kan enggak. Jadi yang disampaikan Bapak tadi itu betul. Benar sekali Pak. Kita juga tidak ada pemikiran saja. Jadi beliau kalau ngomong itu itu angin aja gitu. Yang penting itu hasilnya apa begitu. Hasilnya apa. Jadi yang disampaikan di sini tadi tidak ada satupun yang salah. Yang salah artinya itu yang dulu Pak Jonan nggak lakukan gitu Pak. Dan ada tadi yang 24 jam itu Pak ya. Saya itu dulu jadi Kadao itu seperti kayak ikut pesantren. Jadi tidurnya subuh Pak. Itu betul Pak. Pak Yonan itu sekecil apapun ditanyakan dan harus dilaporkan. Dan laporannya nggak boleh jam 11, jam 12 nggak boleh. Harus di atas jam 12. Jadi saya harus melek sampai dengan jam 1, jam 2 laporan. Semuanya. Termasuk yang kedapatan tidak beli tiket, termasuk yang kedapatan merokok, itu harus dilaporkan. Dan saya harus menunggu jawaban. Kalau sudah dijawab, oke, tidur saya. Loh, itu betul Pak. Itu betul sekali. Jadi nggak ada istilahnya, nggak ada waktu. Itu betul Pak. Pelayan itu tidak ada istilahnya nggak ada waktu. Malahan yang dirubah total itu, ini dalam rangka pelayanan, masyarakat itu kalau hari libur, masyarakat itu kalau liburan panjang apapun lah, ya kamu tidak boleh libur. Kan kamu pelayanannya masyarakat gitu. Ini dibalik aja ya, intinya kan core-nya beda. Saya tadi kan matur ke Bapak. Jadi saya dulu sebagai ya orang-orang di lapangan, kenapa tadi kok beda yang didapat ya Pak TKP-nya? Ya memang ketika waktunya orang libur, mereka nggak boleh libur. Itu makanya harus dihargai beda. Yang di kantor ini tadi benar yang disampaikan Bapak, saya Kadao itu taruhlah di Madiun itu akhirnya menjadi sekper malah turun Pak. Yang saya dapat TKP saya turun. Besar di Kadao memang ya betul. Kita yang diurus kan banyak Pak. Mulai dari orang prasarana, sarana macam-macam lah Pak. Dan itu tadi ya memang semuanya itu muaranya apa sih yang dimaui pelanggan begitu Pak. Jadi kita yang mengikuti maunya pelanggan gitu Pak. Jadi saya tadi sepakat yang saya tarik catatan dari Bapak, intinya itu Pak. Jadi apa-apa yang kita kerjakan, maunya masyarakat apa, itu kita sampaikan sehingga mendapat dukungan dari masyarakat. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.